Keberhasilan timnas Indonesia sampai di titik seperti sekarang ini tentu nggak datang begitu saja. Ada sebuah proses panjang yang dilakukan untuk menciptakan tim seperti ini, terutama dalam kurun waktu setahun 2 tahun terakhir. Semua juga tahu kalau proses Indonesia bersama Coach Shin masih akan berlangsung setidaknya sampai 2027 mendatang. Itulah mengapa banyak pihak yang meyakini bahwa Indonesia bakal jadi tim yang lebih kuat lagi, karena PSSI pun masih akan terus menambah kedalaman skuad dengan pemain grade A. Nah, melihat skor yang ada, tentu saja sekarang ini nama Indonesia kian mendapatkan sorotan, di mana tak sedikit yang meyakini kalau inilah saatnya bagi tim Garuda untuk mencetak sejarah baru dengan lolos ke Piala Dunia. Ditambah lagi keberhasilan tim Merah Putih menahan imbang dua tim langganan Piala Dunia Arab dan Australia di 2 laga awal, pastinya menjadi modal api Garuda untuk terus melaju di ajang bergengsi dunia ini. Selain itu, suksesnya proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reinders dianggap sebagai tambahan amunisi yang nyata, sebab keduanya memang adalah pemain yang secara level sudah terbilang tinggi. Ya, berkaca dari situasi yang ada, wajar saja jika satu persatu pemain keturunan terus menunjukkan minatnya untuk ikut memperkuat timnas Indonesia dalam upaya menembus Piala Dunia. Menyusul hal itu, nama pemain keturunan yang dari dulu santer dikabarkan bakal merapat, kini mencuat lagi. Yap, nama Kevin Dykes, pemain yang nyaris diproses naturalisasinya bersama Jordi Amat dan kawan-kawan tapi batal itu, mengungkap bahwa agennya belum lama ini dihubungi oleh PSSI. Mereka menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu saja merupakan suatu kehormatan besar bahwa mereka berpikir saya akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim. Kata Kevin Dykes dikutip dari media Denmarkbold.dk. Kevin Dykes yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek ini mengakui bahwa timnas Indonesia berkembang pesat sekarang. Ia bahkan menilai bahwa timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Walau begitu, pemain yang berkarir di FC Copenhagen ini mengatakan bahwa ia masih berpikir untuk mengambil keputusan apakah akan menerima tawaran bermain untuk timnas Indonesia. Ia dengan jujur mengakui bahwa masih bermimpi untuk dipanggil timnas Belanda, tapi dia tak menutup kemungkinan untuk memperkuat skuad Garuda dan meminta publik untuk menunggu keputusannya. Jika benar Kevin Dykes dinaturalisasi, ia jelas akan menjadi amunisi tambahan yang mantap untuk tim asuhan Sintayong. Gimana enggak setelah 2 pemain top Miss dan Eliano bergabung? Tentu kehadiran Kevin Dykes bakal menambah kuat kedalaman skuad dalam asa mencuri tiket Piala Dunia 2026. Apalagi Kevin sejatinya sudah diincar lama oleh PSSI agar mau dinaturalisasi. Pemain keturunan Maluku tersebut sudah diincar oleh PSSI sejak tahun 2020 lalu, yang mana sejak saat itu pun Kevin memang tak pernah menutup pintu untuk membela skuad Merah Putih. Tak hanya itu, Kevin sendiri sering memberikan kado-kado melalui akun Instagram pribadinya tentang kecintaannya pada Indonesia. Maka dari itu, kesempatan Kevin untuk bergabung dengan Jay Izzah dan kawan-kawan bisa dibilang masih terbuka lebar. Tak hanya Kevin Dykes, pemain keturunan lain Jairo Riedewald menjadi salah satu nama yang kabarnya dalam proses naturalisasi. Kabar ini diperkuat dengan bendera Indonesia yang dipasang oleh ex-Ajax Amsterdam itu di bio Instagramnya. Bahkan belakangan kabar Jairo Riedewald akan dinaturalisasi juga diperkuat oleh media Belanda Football Premier yang menyebut ia tengah diproses oleh PSSI. Nah, kabar dihubungnya Kevin Dykes oleh PSSI dan diprosesnya berkas Jairo ini tentunya menandakan bahwa keduanya akan menjalani proses naturalisasi secara bersamaan. Wah, kalau keduanya benar bareng dinaturalisasi, pastinya skuad Garuda bakal jadi skuad paling mahal di kawasan ASEAN. Kevin Dykes contohnya back tengah yang kini bermain untuk raksasa Denmark FC Copenhagen itu memiliki harga pasar di angka 69,53 miliar rupiah. Yang tercatat angka ini hanya akan kalah dari Miss Hilgers yang baru saja dinaturalisasi. Di sisi lain, harga pasaran Jairo Riedewald sedikit lebih rendah, yakni sebesar 52,14 miliar rupiah. Ini membuat harga pasarnya setara dengan The Professor atau Tom High. Namun apapun itu, menarik untuk menantikan, Kevin Dykes dan Jairo Riedewald bersalaman dengan Erick Thohir dan mulai menjalani proses naturalisasi pada Oktober ini. Pak Erick memang menjadi sosok yang paling berperan dalam peningkatan prestasi timnas Indonesia beberapa waktu terakhir.
Komitmen semua elemen timnas mulai dari federasi, staf pelatih, pemain, dan supporter dalam memegang teguh prinsip yang ada sukses menjadikan Indonesia seperti sekarang ini. Pak Eri juga menyebut bahwa seluruh pihak telah banyak membantu dalam proses terwujudnya skuad Garuda era sekarang. Apalagi salah-satunya pengurusan naturalisasi juga menjadi hal yang patut diapresiasi bagi Erick Thohir. Terbaru, Erick mengatakan bahwa percepatan pengurusan WNI terhadap Miss dan Eliano di luar negeri bukanlah hal yang spesial, tetapi lebih kepada fleksibilitas dengan mempertimbangkan waktu dan kebutuhan tim nasional Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum pengambilan sumpah setia kewarganegaraan Miss dan Eliano yang dilaksanakan di Brussels, Belgia, PSSI melakukan gerak cepat dalam kurun waktu sepekan. Padunya pemerintah dalam upaya memperkuat timnas Indonesia ini tentunya demi hasil maksimal di 2 laga berikutnya Oktober ini. Lalu mengenai masih adanya beberapa pihak yang meragukan nasionalisme pemain keturunan, Erick Thohir mengatakan bahwa nasionalisme dari para pemain naturalisasi yang membela timnas Indonesia tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia menyebut bahwa para pemain naturalisasi memiliki rasa cinta dan kebanggaan yang dalam untuk Indonesia, lantaran mereka merupakan keturunan dari orang tua atau kakek dan nenek warga negara Indonesia. Pergantian kewarganegaraan mereka menjadi Indonesia pun dilakukan atas keinginan sendiri, yang mana menurut Erick hal-hal itu yang membuat pemain-pemain tersebut selalu berlaga sepenuh hati untuk skuad Garuda. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu mencontohkan sikap Miss Hilgers bek tengah S20 di Liga Belanda Eredivisie yang mendatangi penonton kala membawa bendera merah putih di Stadion Belanda dan mengambil bendera tersebut lalu berfoto dengan membentangkannya yang menandakan bentuk nasionalisme dari pemain tersebut. Dan menurut Erick, nasionalisme idealnya tidak dibenturkan dengan pandangan-pandangan yang bersifat kontroversi. Dia menegaskan naturalisasi merupakan salah satu upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas tim nasional yang dilakukan secara berkesinambungan dan jangka panjang. Erick menyampaikan PSSI selalu maksimal dalam mencari dan menyiapkan talenta sepak bola terbaik untuk memajukan tim nasional.